Fokus terbesar yang ada pada chapter 1129 kemarin adalah aspek petualangan. Peristiwa-peristiwa tersebut bergerak lebih cepat dari yang kita perkirakan semua. Kita mengetahui bagaimana sebagian kru tiba di tempat ini dan kita menemukan bahwa Gagak Mugen berada di balik hilangnya mereka. Ternyata identitas Taiyoshin sebenarnya adalah Road yang salah satu anggota dari kru Hairuden. Setelah itu menjadi lebih jelas bahwa permusuhan Road terhadap kru berasal dari intoleransinya terhadap ras raksasa dan pandangannya yang merendahkan manusia, karena dia menganggap tidak dapat diterima juga raksasa seperti dia menjadi bawahan dari manusia kecil. Adapun burung Gagak Mugen seperti yang kemarin Tamagon teorikan diambil dari burung gagak Odin, Munin dan juga Hugin yang biasanya membawakan berita dunia. Nah, dalam konteks One Piece, Rose selalu menunggu burung gagak Mugen ini datang kepadanya dengan sesuatu yang baru. Ini menegaskan bahwa Oda sangat mengenal mitologi Norse dan akan menggunakannya untuk membangun cerita dengan cara yang sesuai dengan dunianya. Selain itu, ketika mencari nama Road, menariknya Oda lebih memilih nama itu daripada yang lain menjadi Taiyoshin. Bukankah suatu kebetulan karena nama raksasa Road berasal dari Rhode, peri laut dan istri orang Yunani, penguasa matahari, Helios dan juga putri Poseidon, penguasa laut. Dan Road ini tinggal di Pulau Rhodes, sebuah pulau yang seluruhnya dikhususkan untuk pemujaan penguasa matahari. Lihat bagaimana Oda begitu spesifik dengan memberi nama satu karakter saja. Road berusaha mengubah kru menjadi boneka hidup, mengacu pada judul chapternya yakni boneka hidup. Di sisi yang lainnya, ruangan ini memberi kalian gambaran tentang ukuran Elbaf yang sangat besar. Misalnya, bayangkan ruangan ini adalah bagian dari seluruh rumah raksasa, dan di dalamnya terdapat seluruh dunia Lego seukuran seluruh kota. Jadi, jika ini hanya luas ruangan saja, bayangkan luas seluruh rumah raksasa. Lalu bayangkan luas kota yang berisi rumah para raksasa. Dan terakhir, bayangkan bagaimana seluruh hamparan dunia Elbaf. Nah, lalu apa sebenarnya tujuan yang ingin Oda Sensei sampaikan kepada pembaca dari dunia Lego ini? Nah, saat membaca lagi peristiwa dan dialog karakter dari chapter ini, Tamagon menemukan bahwa ada 3 chapter yang membahas dunia Lego ini penuh dengan simbolisme dan juga sindiran yang sangat penting. Misalnya saja, Taiyoshin berperan sebagai penguasa palsu matahari. Ini bisa jadi mengacu pada Im-sama yang berperan sebagai penguasa palsu. Dan berdasarkan permintaan maaf Emmet, kita dapat dengan yakin menyimpulkan bahwa konflik antara Joy Boy dan juga Im-sama telah berakhir. Tahta ini seharusnya milik dari Joy Boy, namun Im-sama mengambilnya sama seperti Taiyoshin yang sekarang berusaha merebut tahta matahari dari Luffy. Alasan mengapa Im-sama dan juga Taiyoshin mengambil peran yang tidak ditugaskan kepada mereka adalah karena mereka memandang masalah ini seolah-olah itu adalah permainan yang mereka ciptakan, di mana mereka menetapkan aturan dan regulasi untuk menciptakan dunia yang mereka inginkan. Dan ini terkait dengan judul chapter sebelumnya, Role Playing Game atau RPG. Oleh karena itu, dunia Lego tampaknya merupakan cerminan dari dunia One Piece saat ini. Kita menemukan bahwa Road yang menunjuk dirinya sendiri sebagai penguasa, itu adalah pembuatnya, sedangkan Gorosei sendiri menggambarkan Im-sama ini sebagai pembuat dunia mereka. Kemudian kita menemukan bahwa masyarakat Lego hidup dalam kebohongan besar. Dan ini sangat-sangat mirip dengan kehidupan berbagai ras di dunia One Piece, di mana mereka juga hidup dalam kebohongan serupa. Jadi dunia Lego membutuhkan satu pemberontak untuk membimbing mereka menuju kebenaran. Sama seperti layaknya dunia One Piece yang membutuhkan seorang pemberontak juga untuk mengungkapkan kebenaran dunia kepada mereka. Faktanya, Luffy harus merobohkan tembok tersebut untuk mengungkapkan kepada penghuni Lego lainnya bahwa mereka adalah tahanan dan masa depan dia mungkin perlu merobohkan tembok lain, baik hayalan maupun fisik, seperti Red Line yang mengelilingi dunia ini. One Piece adalah ujung tombak untuk mengungkapkan sejarah kepada dunia dari berbagai ras bahwa mereka adalah tahanan di penjara yang lebih besar. Ada juga kalimat samar dan pertanyaan aneh yang datang dari Nami yang tidak sesuai dengan konteks kejadiannya. Misalnya Nami berbicara tentang bencana alam yang dia katakan kepada Usopp. Ini seolah-olah bukan tanggung jawab siapapun. Sedangkan senjatanya sendiri mengacaukan cuaca dan menyebabkan bencana alam. Oleh karena itulah, hal ini dapat disamakan dengan efek senjata yang sama yang jika digunakan untuk menghancurkan manusia akan menimbulkan bencana terhadap gangguan iklim global dan membanjiri sebagian besar pulau.
Jadi berdasarkan perkataan Nami yang percaya kalau sambaran petir yang dia sebabkan bukanlah kesalahannya, melainkan kesalahan dari Taiyo-shin, karena dialah yang memaksanya untuk menggunakannya. Im mungkin juga percaya bahwa kehancuran dunia bukanlah kesalahannya, melainkan kesalahan siapapun yang memaksanya untuk menggunakan senjata ini. Nami juga menyebutkan kalimat penting, hukuman surgawi pasti akan menimpanya. Nah, ini dia katakan pada saat dia menjatuhkan hukumannya pada Taiyo-shin. Bukankah hukuman ini biasanya digunakan untuk merujuk pada penguasa? Yang jelas merujuk kepada Im Sama yang menjatuhkan hukuman surgawinya pada kerajaan yang menenangnya. Seperti layaknya Lulusia, Im Sama melihat hukumannya sebagai perwujudan keadilan yang sebenarnya. Kembali ke Taiyo-shin, dia menganggap sejarah hanyalah sebuah cerita dan dalam cerita inilah lahir kebaikan dan juga kejahatan. Saat peristiwa di dalam cerita ini terjadi di dunia yang penuh dengan keputusasaan, frustrasi dan juga kemunduran. Namun bukankah perkataan Taiyo-shin mengingatkan kalian pada perkataan Vegapunk di dalam suratnya, di mana dia dengan jelas menyatakan bahwa sejarah tragis yang menimpa dunia 800 tahun yang lalu hanyalah sebuah cerita, kisah kepahlawannya yakni Joy Boy. Nah, jika kita pertimbangkan masalah ini lebih dalam, kita akan menemukan bahwa ini juga terkait dengan Lovedale yang pada akhirnya berarti kisah lucu. Roger tertawa ketika dia menemukan harta karun One Piece dan memberi nama pulau terakhir itu setelah dia memahami kebenarannya dan kebenaran tentang dunia ini. Di sini kalian bisa menghubungkan tawa dari Roger dengan tawa dari Dewa Matahari Palsu pada chapter lalu yang melihat sejarah dunia tidak lebih dari sebuah cerita menarik dengan kejadian-kejadiannya. Di dunia ini, penguasa memperlakukan berbagai ras seolah-olah mereka adalah boneka hidup. Kehilangan kemauannya sendiri yang berarti kebebasan dan kemauannya pun dirampas, dipaksa untuk mengikuti takdir yang telah salah satu orang tentukan di dunia. Namun kehadiran pihak-pihak yang menolak nasib tersebut dan berujung dengan mempertahankan kebebasan dan martabatnya membuat situasi tersebut terkesan ironis karena mereka menantang nasib yang dianggap penguasa tidak dapat diubah. Jadi overall, bukankah menurut kalian Oda Sensei mencoba memberitahu kita semua melalui karakter Taiyo-shin ini untuk memberikan penjelasan atas visi Im Sama tentang dunia dan juga penduduk di dunia One Piece? Semua dialognya yang ada pada chapter ini sepertinya mencerminkan apa yang mungkin akan dikatakan Im Sama di masa depan.